Di video kali ini, aku akan menjelaskan perbedaan antara ACT, SAT, dan TOEFL. Terus juga, kenapa sih aku menyarankan buat teman-teman untuk ambil ACT atau SAT? Dan juga tips and trik persiapan ambil ACT dan SAT secara gratis atau minim biaya. So, let's go! Kebanyakan univ di Amerika mewajibkan pendaftar untuk mengumpulkan nilai ACT atau SAT. Tapi karena pandemi corona, mereka memiliki kebijakan baru yang disebut Test Optional Policy. Jadi maksudnya adalah pendaftar tidak wajib untuk mengumpulkan nilai mereka untuk ACT dan SAT, tapi mereka boleh mengumpulkan. Kebijakan ini hampir pasti diimplementasikan untuk fall atau semester ganjil di tahun 2021 karena kesulitan menjadwalkan tes di tengah pandemi corona. Walaupun bukan sistem yang paling sempurna, tes ACT dan SAT ini adalah tes yang paling disegani atau sistem yang paling disegani di Amerika Serikat untuk mengukur kemampuan dan kesiapan akademis, terutama di bidang bernalar dan berpikir kritis, murid-murid untuk di dunia perkuliahan. Karena tes ACT dan SAT ini memiliki struktur tes dan penilaian yang seragam, maka tes-tes ini digunakan untuk mengukur kesiapan akademis murid dari berbagai macam sekolah, negara bagian di Amerika Serikat, dan juga dari berbagai macam negara di dunia ini. Nah, aku sarankan buat teman-teman ambil ACT atau SAT karena hal ini akan meningkatkan peluang teman-teman untuk dapat beasiswa, bantuan finansial, dan juga kesempatan teman-teman untuk dapat dan masuk di program honors atau kayak program buat anak-anak pintarnya univnya itu. Karena gini, misalnya aku mengenyam pendidikan di Indonesia selama 12 tahun kan ya. Tapi mereka tidak kenal, universitas di Amerika ini tidak kenal dan tidak familiar dengan rapor di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia, dan juga ujian nasional. Nah, maka dari itu yang mereka gunakan adalah tes-tes seperti ini, ACT dan SAT, untuk membandingkan kesiapanku dan memprediksi kesuksesanku nanti waktu di universitas itu seperti apa dibandingkan murid-murid lokal di Amerika Serikat. Sekarang perbedaan dan persamaan antara ACT atau SAT dibandingkan TOEFL. Nah, TOEFL ini lebih mengukur kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Sedangkan ACT dan SAT lebih mengukur kemampuan bernalar dan berpikir kritis. Lalu juga TOEFL ini lebih mahal, sekitar $205. Nah, persamaannya kedua tes ini ditawarkan dalam bahasa Inggris. Ya iyalah. Dan juga yang reading section di ACT dan SAT ini mirip dengan reading section di TOEFL. Jadi beberapa universitas itu menerima nilai ACT dan SAT reading dan English yang bagus untuk kemampuan bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa pakai ACT atau SAT tanpa TOEFL. Nah, ada komen nih yang tanya, sama aja dong namanya pakai TOEFL kalau nggak ada ACT. Well, iya, sama-sama berbahasa Inggris. Tapi bedanya adalah, seperti yang aku sebutin tadi, ACT dan SAT ini bisa meningkatkan kesempatan teman-teman buat dapat beasiswa. Nah, kalau maksudnya adalah, oh sama-sama ambil tes dong. Nah, ini yang repot. Soalnya maksudnya beasiswa ke luar negeri nih ya. Buat S1, kalau full itu biasanya paling nggak 650 juta rupiah. Per tahun selama 4 tahun. Berapa tuh berarti? 2,6 miliar? Nah, resources seperti ini itu kan tak terbatas. Nah, pasti beasiswanya ini ditujukan kepada teman-teman pendaftar yang layak, baik dari segi prestasi akademis, non-akademis, dan juga latar belakang sosioekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang perbedaan dan persamaan antara ACT dan SAT. Nah, jadi keduanya sama-sama mengukur kemampuan berpikir kritis dan bernalar. Kedua-duanya harganya hampir sama. Buat yang ACT dan ACT ini harganya $150
no writing, dan 166,50 with writing kalau diambil di Indonesia. Sedangkan yang SAT ini sedikit lebih murah, itu harganya 52 plus $53, dan yang reguler, dan juga $68 plus $53 with essay kalau diambil di Indonesia. Perbedaannya adalah SAT punya math section yang melarang penggunaan kalkulator, sedangkan math-nya ACT selalu memperbolehkan penggunaan kalkulator. SAT lebih mementingkan keterampilan literatur bahasa Inggris daripada ACT, lalu ACT memiliki science section, sedangkan SAT tidak. Nah, walaupun SAT lebih populer di Indonesia dibandingkan ACT, aku saranin buat teman-teman di Indonesia untuk ngambil ACT. Kenapa? Karena secara general nih ya, murid di Indonesia ini lebih kuat di science sama math dan lebih lemah di literatur bahasa Inggris dibandingkan murid lokal di Amerika Serikat. Sekarang, tips and trick persiapan ACT dan SAT secara gratis atau minim biaya. Maksudnya selama teman-teman punya internet sih, dan punya bensin mungkin. Nah, tapi teman-teman pasti punya internet dong, soalnya bisa nonton video ini. Jadi yang pertama, pakai blog.prepscholar.com. Jadi dari pengalamanku, website ini lebih membantu daripada kalau aku belajar langsung dari buku-buku bank soal ACT, SAT gitu. Cuma satu sih bukunya. But anyway, lebih membantu dan juga teman-teman nggak perlu kok bayar yang paketnya ini yang ratusan dolar. Soalnya semuanya itu udah dibahas di websitenya ini. Dan juga di di deskripsi ini aku cantumin websitenya itu apa. Tips yang kedua, teman-teman bisa langsung aja cari di internet kayak free download practice test for ACT atau SAT. Terus kerjain soal-soalnya. Terus yang ketiga, ke Education USA terdekat. Waktu itu aku ke Education USA di Konjen, terus pernah kayak pinjem bukunya di situ, di tempatnya itu, terus ngerjain soal-soalnya. Nah, tapi karena mungkin sulit buat masuk ke sana, terus harus daftar dulu, terus juga ada screeningnya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ke Education USA yang di tempat lain yang bukan di Konjen. Di deskripsi juga ada di mana aja. Terus yang keempat, bisa ke American Corner terdekat dari teman-teman. Di deskripsi aku cantumin mana aja sih American Corner di Indonesia. Nah, aku baru tahu setelah ambil tes-tesnya ini sih. Jadi teman-teman bisa langsung ke American Corner-nya. Terus mereka ada buku-buku kayak persiapan ACT atau SAT buat soal tambahan. Terus teman-teman bisa ke situ langsung, soalnya ini buka untuk semuanya. Dan langsung ngerjain soal-soal itu. Nah, tips terakhir nih. Kalau emang kepepet terus juga butuh soal tambahan, bisa patungan mungkin sama teman-teman yang butuh dan kepingin untuk sekolah ke Amerika, terus belajar bareng. Itu dia perbedaan dan persamaan antara ACT, SAT, dan TOEFL. Dan juga kenapa aku menyarankan buat teman-teman untuk ambil ACT atau SAT. Dan juga tips and trick persiapan ACT dan TOEFL secara gratis atau minim biaya. Nah, kalau teman-teman enjoy video ini, tolong di-like, di-subscribe, di-komen, dan juga di-share ke teman-teman yang lain supaya aku tahu video seperti apa sih yang teman-teman butuhkan, suka, dan lain-lain. Dan itu semua dari aku. Semoga tetap sehat, aman, nyaman di rumah. So, bye!